Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama-sama atau sharing elektron agar memiliki konfigurasi elektron dari gas mulia, yaitu 8 ya untuk aturan oktet dan 2 untuk aturan duplet. Atom-atom yang membentuk ikatan kovalen itu umumnya adalah atom-atom non-logam kecuali berilium. Ya, karena Be itu termasuk senyawa logam. Ya, ini adalah unsur-unsur yang membentuk ikatan kovalen. Jadi kalau misalnya kita ketemu senyawa nih, CH4. C ada di kotak, H juga ada di kotak. Nah, ini pasti ikatannya kovalen. Kemudian misalnya Ibu punya Cl2. Nah, Cl ada di kotak, berarti Cl2 itu berikatannya kovalen. Atau H2O, air. Ya, H2O ini H ada di kotak, O juga ada di dalam kotak, berarti ikatannya kovalen. Atau contoh lagi XeF2. Xenon ada di kotak, F juga ada di dalam kotak, maka mereka akan berikatan secara kovalen. Misalnya nih Ibu punya NaCl. Nah, NaCl. Apakah Na ada di dalam kotak ini? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti dia berikatannya ion ya. Maka dengan kamu mengingat unsur-unsur yang ada di dalam kotak ini, maka kamu akan bisa mengetahui dia ikatannya ion atau kovalen. Ya, oke, kita akan bahas dengan struktur Lewis ya, bagaimana cara atom-atom atau unsur-unsur ini berikatan secara kovalen. Misalnya di sini Ibu punya Cl2. Nah, bagaimana Cl2 ini berikatan secara kovalen? Cl itu elektron valensinya 7. Nah, ini juga 7. Oke. Nah, ini kalau misalnya seperti ion tadi ada yang melepas, ada yang menerima. Sedangkan kalau di kovalen itu dua-duanya dipakai bersama-sama pasangan elektronnya. Maka elektron yang ada di tengah-tengah ini akan digunakan bersama-sama. Maka Cl-nya jadi 8. Cl yang satu lagi juga jadi 8. Nah, ini dipakai bersama-sama. Kemudian pasangan ini akan dituliskan sebagai sebuah garis. Ya, garis tunggal ini menunjukkan adanya satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Ya, maka bisa kita tuliskan Cl dan Cl. Oke, ini untuk yang tunggal. Misalnya yang tunggal lagi ada H2. H itu nomor atomnya 1, berarti 2. Gini ya. Ini kalau mereka berikatan, di sini H, di sini X. Nah, ini dipakai bersama-sama. Ya, maka bisa dituliskan H dengan H. Ini contoh dari ikatan kovalen tunggal. Nah, ada yang tunggal, ternyata ada juga jenis lainnya, yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya adalah O2. O 1 2 3 4 5 6. Kemudian O satu lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Awalnya kan tadi begini ya, kalau 6. Di sini 1, di sini X. Nah, kalau begini misalnya, nah O-nya jadi tidak oktet ya, cuman ada 7. Sedangkan kita butuhnya 8. Makanya yang sendirian ini kita gabungkan di sini. Nah, ini mereka akan saling bersama-sama dipakai supaya jadi oktet. Nah, ya, sudah sama-sama 8, maka ini digambarkan sebagai 2 garis. Ya, artinya ada 2 pasang
elektron yang dipakai bersama-sama. Makanya ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian ada juga jenis yang lainnya, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini contohnya adalah N2. Ya, N itu elektron valensinya 5. Yang satu lagi juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau begini tidak bisa oktet ya, hanya 6 elektronnya. Maka nih yang sendirian-sendirian ini kita gabungkan ya. Sini 3, di sini juga 3. Maka ini jadi 8. Ini juga 8. Nah, jadi ikatan kovalen rangkap 3 ya. Ada 3 garis, berarti ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama-sama. Oke. Selanjutnya kita akan coba ini yang kita coba ini adalah jenis dari molekul unsur. Ya, molekul unsur. Jadi molekulnya berasal dari unsur sejenis. Ya, contohnya tadi ada Cl2, O2, N2 ya, H2 atau nanti bisa F2 dan lain-lain. Nah, ini merupakan molekul unsur. Kemudian ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul senyawa unsurnya berbeda jenis. Contohnya H2O, CH4, NH3, PCl5 dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas bagaimana cara mereka membentuk ikatan. Oke, kita akan mulai dari senyawa yang pertama, yaitu BeCl2. Be nomor atomnya 4, Cl nomor atomnya 17. Berarti ini konfigurasinya 2, ini 2, 8, 7. Karena elektron valensinya 2, Be berarti punya 2 ya. Sedangkan Cl itu 7 elektron valensinya. Berarti di sini Cl, di sini Cl ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Ini Cl-nya sudah oktet. Cl-nya juga sudah oktet. Nah, Be-nya sekarang cuma punya 4 elektron di kulit terluarnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih, kita akan kenalan dulu sama yang namanya atom pusat. Ya, atom pusat dan pendampingnya ini disebut sebagai atom terminal. Nah, untuk atom pusat itu biasanya yang sendirian. Ya, jadi atom pusat ini yang cuman sendiri. Nah, itu berarti kita taruh di tengah ya sebagai pusat. Oke, berarti ini Be-nya cuman punya 4 elektron di kulit terluar ya, atau hanya punya 4 elektron valensi. Nah, apakah Be ini sudah memenuhi aturan oktet? Jawabannya belum ya. Namun akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya kita bahas si Bf3 dulu. Bf3. Nah, si Bf3 ini B-nya nomor atomnya 5, F itu 9. Berarti B itu 23, 9-nya 27. B 1 2 3. F-nya ada 3 ya. F, F, F. Nah, yang sendirian ini itu kita sesuaikan jumlahnya dengan berapa banyak atom terminalnya. Kan ada 3. Berarti kita buat 3 ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini butuhkan 1 ya. 2 3 4 5 6 7. Ini juga 1 2 3 4 5 6 7. Ya, di sini F-nya sudah oktet 8. Ini sudah 8, ini sudah 8. Tapi boronnya baru ada 6. Nah, kalau tadi Be ada 4 elektron, si boron punya 6 elektron. Nah, dua senyawa ini itu memenuhi
tidak memenuhi aturan oktet, ya. Ini adalah pengecualian aturan oktet untuk ikatan kovalen, ya, untuk ikatan kovalen. Untuk BeCl2 tadi cuman punya 4 elektron valensi si Be-nya. Kemudian BF3 itu hanya punya 6 elektron valensi. Nah, mereka ini tidak mencapai oktet atau boleh disebut oktet tak berkembang. Ya, untuk BeCl2 dan BF3 itu pengecualian aturan oktet dalam ikatan kovalen. Karena elektronnya kurang dari 8, maka tidak mencapai oktet atau oktet tak berkembang. Pengecualian berikutnya itu kita punya PCl5, kemudian nanti ada SF6 dan lain-lain, ya. Namun sebelum ke sana kita akan coba CH4 terlebih dahulu. CH4, C-nya 12, hanya 1. Berarti C itu 6, ya. 12 itu nomor masanya, ya, 6. Berarti 2, 4. Ini 1. Berarti C punya 4. Nah, punya 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Ada 4 atom hidrogen yang akan berikatan. Maka di sini H1. Di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Ya, ini akan berikatan dengan si hidrogen. Berarti ini menjadi C, H, di sini H, di sini H, di sini H. C, H4, ya. Di sini C-nya sudah oktet, ya, punya 8 elektron valensi. Oke. Selanjutnya kita punya PCl3, ya, atau sebelum sana mungkin kita ke NH3 dulu. NH3. Ya, NH3 ini N-nya adalah 7, berarti elektron valensinya 25, hanya 1. Nah, berarti N itu punya 5 elektron valensi. Berarti bulat-bulatnya ada 5 Lewisnya. Sedangkan yang dipakai berikatan cuma 3. Berarti kita sediakan 3 yang sendirian. Kemudian 2 sisanya kita taruh di atas. Nah, jadi 5. Kemudian ini hidrogen. Ini hidrogen. Ini hidrogen. Tuh, 2, 3. Ini berikatan, berikatan, berikatan. Maka ini kita tuliskan ini N, H, di sini H, di sini H. Nah, ini ada yang tidak berikatan, ya, pasangan elektron bebas. Sedangkan kalau yang berikatan namanya pasangan elektron ikatan. Oke, ini NH3. Kita lanjut ke senyawa berikutnya, yaitu H2O. Oke, H2O ini oksigennya adalah 8, hanya 1, ya, atom pusatnya adalah O. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa gambarnya seperti ini? Karena dia harus menyediakan 2 yang sendirian, ya, akan berikatan dengan si hidrogen. Maka di sini H, di sini H. Ya, maka bentuknya adalah H, di sini O, dan di sini H ada 2 pasang elektron bebas. Oke, selanjutnya kita punya PCl5, ya, PCl5. P itu nomor atomnya 15, Cl nomor atomnya 17. Berarti P itu elektron valensinya 285, Cl 287. Atom pusatnya adalah P. Punya 5. Tapi ini dia mau berikatan dengan 5 atom Cl lainnya. Maka kita buatnya seperti ini. 1, 2, 3,
4, 5. Diisi dengan CL, 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 di sini CL, dan di sini CL. Nah, ini Ibu gambarkan satu saja ya. Artinya ini 8 ya, supaya tidak terlalu rumit gambarnya. Berarti ini CL. Nah, ini CL-nya sudah oktet ya. Ini Ibu gambarkan satu dan berlaku untuk yang lain. Maka CL-nya sudah oktet. Tapi fosfornya itu sekarang punya 10 elektron. Ya, B-nya 10 elektron. Nah, apakah sudah memenuhi aturan oktet? Bahkan lebih dari 8 ya. Nanti kita akan pelajari apa ini namanya kalau lebih dari 8 elektron. Selain itu ada SF6. S16, F-nya 9. Berarti 286. Ini 27. S punya 6 elektron valensi. Butuh berapa ini? 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. F, ini F, ini F, dan F. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini akan berikatan. Ya, maka S-nya itu akan punya 12 elektron. Nah, untuk yang 10 dan 12 elektron ini bentuk pengecualian aturan oktet juga. Namun ini disebut sebagai oktet berkembang atau dia melebihi oktet. Nah, ini untuk SF6. Kemudian ada SF6, ada SF4. Ya, SF6 ini ini SF6, ini SF4. S tadi 16, F itu 9. Ya. Tadi S itu 6 elektron valensinya, 2, 8, 6. Mau berikatan dengan 4 atom F. Berarti kita sediakan 4 yang sendirian, 2-nya taruh di atas. Ya, sebagai pasangan elektron bebas. Ini F, ini F, ini F, ini F. 1, 2, 3, 4. Ya, maka gambarnya adalah ini F, F, F. Nah, ini ya pasangan elektron. Oke, selanjutnya kita punya ClF3. Cl nomor atomnya 17 dan F itu 9. Ini sama-sama golongan 7A. Ya, jadi sama-sama punya 7 elektron valensi. Cl sebagai atom pusat punya 7, tapi yang dibutuhkan yang sendirian hanya 3. 1, 2, 3. Ini 2, ini 2. Ya, kemudian ini F, F, dan F. Ya, di sini 1, 2, 3. Ya, F-nya oktet. Kemudian Cl-nya punya 10 elektron. Ya, ini sama dengan yang tadi, yaitu oktet berkembang. Ya, jadi dia melebihi oktet. Dan ini kalau digambarkan Cl, ini F, 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 ada 2 pasang elektron bebas. Oke, selanjutnya kita kenalan sama XeF2. Ternyata xenon ini walaupun dia adalah bagian dari gas mulia, itu bisa berikatan dengan atom lainnya. Kenapa xenon bisa berikatan? Karena seperti yang sudah kita pelajari di sifat keperiodikan, dari atas ke bawah itu semakin reaktif, sehingga memungkinkan Xe berikatan dengan atom lainnya. Ya, di sini berikatan dengan fluorin. Oke, Xe itu punya 8 elektron valensi, sedangkan F itu 7. Oke, hanya butuh 2 yang akan berikatan. Maka di sini 2, sini F, di sini F. Ya, kita taruh di sini 2, 2, 2 ya, jadi 8. Kemudian fluornya itu elektronnya 7 ya, kita taruh di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet, tapi Xe-nya tuh punya lebih dari 12 ya.
Nah, ini bentuknya adalah ini Xe, F, ini F ya, ada 3 pasang elektron yang bebas. Oke. Kemudian kita punya BrF5. BrF5. Br-nya itu juga elektron valensinya 7 ya, Br itu 35, F-nya juga 7 elektron valensinya. Ya, berarti kita buat Br, ada 5 yang mau berikatan, berarti yang 2 taruh di atas ya sebagai bebas, 1 2 3 4 5. Ini F, 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 F dan F. Oke. Sini 1 2 3 4 5. Ini oktet ya yang F-nya. Maka BR-nya sekarang punya 2 4 6 8 10 12 ya, seperti SF6. Ini kalau digambarkan BR, ini F, F, ini F, 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 dan ada yang bebas ya. Kemudian kita punya lagi XeF4. XeF4. Kalau tadi XeF2, sekarang XeF4. Oke, berarti xenonnya harus menyediakan 4 yang mau berikatan ya, 1 2 3 4. Berarti 4 sisanya kita taruh di atas. Ini F, ini F, F, ini F. Ya, F itu 7, berarti 1 di sini, 1 1 ya, F-nya oktet, maka ini punyanya si xenon. Ya, Xe, F, ini F, fluor, ada 2 pasang elektron bebas. Oke, ini jadi kita sudah bahas banyak sekali jenis-jenis ikatan kovalen. Ingat, yang ada garisnya seperti ini namanya PeI. Kemudian yang ini namanya adalah PeB. Nah, PeI dan PeB ini akan kita gunakan untuk meramalkan bentuk molekul. Nah, apa itu bentuk molekul? Kita akan bahas di video berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.